Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sampai hari ini. Hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa bangun dari tidur kami. Itu semua bukti kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tak henti-henti kami bersyukur kepadamu. Dan pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami. Karena firman-Mu adalah makanan roh kami. Oleh sebab itu berikan kami hikmat dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, atau mementingkan diri sendiri atau egois. Namun banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan berpusat pada diri sendiri. Istilah yang sering kita dengar adalah lolo gue. Akibatnya hidup tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, menurut Kamus Webster, egois atau mementingkan diri sendiri atau selfish bisa diartikan memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Orang yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, lebih mengutamakan kepentingan dan perasaannya sendiri, tapi tidak mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Saudara, mengapa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois atau mementingkan diri sendiri? Karena dari sifat ini akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kita tahu bahwa orang yang egois itu akan melakukan apa saja demi mewujudkan apa yang diinginkan. Tidak peduli hal itu menyakiti atau mengorbankan perasaan orang lain. Maka bila sifat egois atau mementingkan diri sendiri terus dipelihara, maka dalam dirinya akan timbul sifat baru, yaitu kikir atau tidak punya kemurahan hati terhadap orang lain. Ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal Alkitab menegaskan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Dikatakan pula di dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya memiliki kemurahan hati, bukan kikir. Bahkan Alkitab mencatat bahwa orang kikir sama dengan orang yang melakukan kejahatan lainnya seperti percabulan, penyembahan berhala, pencuri, penipu, dan lain sebagainya, yang kesemuanya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buang sifat egois atau mementingkan diri sendiri dan hiduplah sebagai orang-orang Kristen yang punya sifat kemurahan hati, tidak kikir, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itulah kita dipanggil. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus menjadi orang-orang Kristen yang murah hati, tidak kikir, tidak pelit, tidak egois, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu.
Kami menyerahkan semua aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.